Hai semua, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Ya, kita bertemu lagi oleh Bapak Anung Irawan di video pembelajaran berikutnya yang akan membahas dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku dalam muatan IPS. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mengidentifikasi kehidupan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Siswa membedakan kondisi kehidupan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dengan tepat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan sosial budaya penduduk negara-negara di kawasan ASEAN. Pada materi saat ini kita akan membahas tentang kondisi kehidupan ekonomi negara anggota ASEAN. Yang harus kalian ingat, kondisi ekonomi negara di Asia Tenggara itu berbeda-beda tergantung letak dan kondisi geografis beserta sumber daya alam negara tersebut. Yang selanjutnya adalah potensi ekonomi di Asia Tenggara sangatlah menguntungkan karena Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan Eropa dan kawasan Asia bagian timur. Ingat, tidak semua negara bisa menghasilkan barang dari dalam negeri. Maka dalam setiap negara pasti akan melakukan yang namanya ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah impor, itu adalah kegiatan membeli atau menerima barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu contohnya sektor perekonomian. Negara Singapura yang paling maju adalah sektor perindustrian, kapal, elektronik, bahan pangan. Guna memenuhi bahan baku industrinya, Singapura mengimpor barang dari negara lain termasuk Indonesia, yaitu salah satunya biji besi dan palm oil atau minyak sawit. Nah, setelah itu kita akan membahas perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam letaknya ada di kawasan Pulau Kalimantan bagian utara ya. Ibu kota negara ini adalah Bandar Sri Begawan. Negara ini terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara dengan pendapatan paling tinggi. Negara selanjutnya yang kedua adalah Filipina dengan ibu kota Manila. Filipina adalah salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian. Salah satu negara terbaik di dunia dalam mengembangkan sektor pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertanian yang diekspor seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara Indonesia, negara kepulauan yang terbesar di Indonesia. Maka Indonesia disebut adalah negara maritim terbesar di ASEAN, memiliki SDA yang sangat kaya seperti minyak, gas bumi, tekstil, dan furnitur. Selanjutnya adalah dalam peternakan, perikanan, pertanian, perhutanan, perkebunan, dan masih banyak yang lain. Karena di Indonesia sumber daya alamnya sangat banyak. Selanjutnya adalah karena keindahan alam, Indonesia menjadi daya tarik turis mancanegara sehingga sumber pendapatan negara terbesar adalah sektor pariwisata. Negara selanjutnya adalah Kamboja, ibu kota Phnom Penh. Di Kamboja melalui Sungai Mekong, kegiatan ekonomi masyarakat negara tersebut dilakukan di sepanjang Sungai Mekong karena merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk adalah pertanian, hasil pertanian yang besar adalah padi dan karet. Negara berikut adalah Laos dengan ibu kota Vientiane. Negara Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong sama seperti negara di Kamboja. Perekonomian di Laos, sektor pertanian penghasilannya adalah dari beras, jagung, tembakau, jeruk, bahkan kopi. Tetapi hasil pertanian sebagian besar dinikmati oleh masyarakat Laos.
Makanya pendapatan negara Laos sangat rendah karena kurangnya mengekspor barang ke luar negeri. Karena mengekspor itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan atau devisa untuk negara. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kegiatan ekonomi Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan seperti menghasilkan biji timah, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang pertumbuhannya cepat. Peralatan elektronik, minyak, gas bumi, furnitur, palm oil, karet, tekstil, dan bahan-bahan kimia menjadi sasaran utama dalam pasar internasional Malaysia. Negara selanjutnya adalah Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw yang sudah pindah dari kota Yangon. Mata pencarian utama masyarakatnya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Negara tersebut, padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar adalah salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah negara Thailand, ibu kotanya Bangkok. Thailand sering disebut juga gajah putih karena di sana adalah hewan gajah sangat dihormati di negara tersebut. Negara Seribu Pagoda dan sebagai lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Saat ini penghasilan utama di sektor pariwisata karena keunikan bangunan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah negara Vietnam, ibu kota Hanoi. Setelah pulih dari perang Vietnam pada tahun 1957 sampai 1975 ya, negara tersebut mulai berkembang di berbagai sektor ekonomi, industri termasuk tekstil, pupuk, semen, dan sektor pertambangan menghasilkan timah, gamping, dan pariwisata, turisme mendukung perkembangan ekonomi, dan di bidang jasa pun juga ya, yaitu salah satunya di bidang perhotelan, restoran, transportasi juga turut berkembang pesat. Selanjutnya adalah negara Singapura, adalah negara yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara tetapi negara yang paling maju. Negara Singapura beribu kota adalah Singapura. Ingat, letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di kawasan Asia. Hari ini cukup sampai di sini dalam video pembelajaran. Nah, agar anak-anak lebih giat belajar di rumah, Bapak memberikan soal latihan. Nah, soal latihannya ini bisa kalian lihat dan bisa kalian baca di LKS kalian masing-masing. Ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Demikian video pembelajaran Bapak hari ini. Semoga materi-materi yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar karena belajar itu menyenangkan. Dadah.